menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan Penyidikan kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret ex-Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong masih bergulir. Terkini, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana, khusus Kejaksaan Agung, kembali menetapkan 9 tersangka baru dalam perkara ini. Mereka adalah Direktur Utama atau Dirut PT Angels Product, Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, Dirut PT Sentral Usaha Tamajaya, Dirut PT Medang Sugar Industri, Direktur PT Makassar Tene, Direktur PT Duta Segar Internasional, Dirut PT Kebun Tebu Mas, Dirut PT Berkah Manis Makmur, dan Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama. Sebelumnya, Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada penghujung Oktober 2024. Selain itu, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus juga ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diungkap penyidik Jampitsus Kejagung, kasus dugaan korupsi impor gula itu bermula pada 2 Mei 2015. Ketika itu antar kementerian melaksanakan rapat koordinasi dan menyimpulkan bahwa Indonesia surplus gula, sehingga tidak membutuhkan impor. Akan tetapi, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait, serta tanpa rekomendasi dari kementerian lain, guna mengetahui kebutuhan real gula dalam negeri. Terlebih, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan mengimpor gula kristal putih hanyalah perusahaan badan usaha milik negara. Terkait kasus ini, Kejagung telah memeriksa Tom Lembong sebanyak 4 kali, yakni pada 8, 16, 22, dan 29 Oktober 2024. Di pemanggilan terakhir itulah, Tom Lembong kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama CS. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Tom Lembong resmi mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 5 November 2024. Gugatan ini didaftarkan oleh kuasa hukumnya Ari Yusuf Amir. Tom Lembong menggugat keabsahan surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan Kejagung terhadap dirinya. Dalam sidang, Tom Lembong mengaku tidak mendapatkan penjelasan detail ihwal kasus yang dijeratkan kepadanya itu. Ia juga memaparkan bagaimana dirinya ujuk-ujuk ditetapkan sebagai tersangka. Tom juga mengakui, selama 4 kali diperiksa oleh Kejagung, dia tidak meminta didampingi kuasa hukum lantaran hanya diperiksa sebagai saksi. Namun tak disangka, setelah merampungkan pemeriksaan terakhir, sebagai saksi pada pukul 16, ia ditetapkan sebagai tersangka selang 3 jam kemudian. Tetapi menurut Tom Lembong, dirinya tidak dijelaskan mengapa dia ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih, dirinya mengungkapkan kalau kebijakan impor gula yang ia jalankan ialah atas perintah Presiden Jokowi. Lantas, kenapa Tom Lembong dihukum meski tak korupsi? Majelis Hakim menyatakan bahwa Tom Lembong tidak memiliki niat jahat atau mens rea dan tidak mendapat keuntungan pribadi dari kebijakan impor gula. Namun ia tetap divonis 4 tahun 6 bulan penjara karena kebijakannya dianggap merugikan negara dan menguntungkan pihak lain. Putusan ini memicu kritik karena dinilai mengaburkan batas antara kesalahan kebijakan dan tindak pidana korupsi. Mens rea adalah istilah hukum pidana yang berarti niat jahat. Dalam kasus korupsi, kejahatan hanya bisa dipidana jika disertai dengan mens rea. Artinya kalau seorang pejabat membuat keputusan tanpa niat buruk dan tanpa menerima keuntungan, maka tindakannya tidak otomatis dianggap sebagai korupsi. Ini yang menjadi inti perdebatan dalam kasus Tom Lembong. Kata tim kuasa hukum, keputusan ini berbahaya.
Menurut tim hukum Tom, vonis ini sangat berbahaya buat masa depan pembuat kebijakan. Mereka bilang dari awal sampai akhir sidang, tidak ada bukti Tom mendapat keuntungan pribadi. Bahkan jaksa dan hakim mengakui itu dalam amar putusan. Kalau tidak ada keuntungan dan tidak ada mens rea, seharusnya ini masuk ke ranah administratif, bukan pidana. Mereka khawatir, keputusan seperti ini bikin pejabat takut ambil kebijakan penting di masa depan. Lantas, apa kasus ini bisa langsung disimpulkan termasuk dalam tindak pidana korupsi? Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Edita Elda, seseorang yang membuat kebijakan yang ternyata menguntungkan pihak lain tetap tak bisa langsung dikategorikan sebagai korupsi selama tidak terbukti ada niat jahat. Hal itu sangat rentan akan aspek kepentingan publiknya. Karena itu, dalam kasus Tom Lembong ini, kuncinya adalah pada pembuktian mens rea. Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, juga menilai bahwa pembuktian keuntungan pribadi atau hubungan timbal balik antara pejabat dan pihak yang diuntungkan menjadi krusial dalam perkara korupsi berbasis kebijakan. Menurut Fikar, pembuktian itu tak cukup hanya berdasarkan hasil kebijakan semata. Penegak hukum, ujarnya, harus menunjukkan hubungan antara pejabat pembuat kebijakan dan pelaksana teknis maupun pihak swasta yang diuntungkan. Kejaksaan tetap yakin ada kesalahan. Kejaksaan bilang niat jahat itu tidak selalu harus memperkaya diri sendiri, bisa juga memperkaya orang lain atau korporasi. Menurut mereka, Tom melewatkan prosedur penting dalam pengambilan kebijakan impor gula. Misalnya, keputusan impor yang seharusnya lewat rapat terbatas, tapi dilangkahi. Ini dianggap bentuk kesadaran melanggar aturan, alias sudah tahu salah tapi tetap dilakukan. Masyarakat masih menunggu perkembangan kasus ini. Keadilan di Indonesia dipertaruhkan. Apakah pemerintah sudah benar dalam menjalankan hukum di negeri ini? Atau ada maksud lain di balik semua kasus ini?